Sebuah alat berat dari kegiatan konstruksi di area Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan terjatuh. Akibat kejadian tersebut, operasional perjalanan MRT Jakarta dihentikan sementara. Kepala Divisi Korporat Sekretari PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo menyebut penghentian sementara ini akibat insiden diduga jatuhnya alat berat dari kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan di area Gedung Kejaksaan Agung oleh kontraktor Hutama Karya. Ahmad mengatakan MRT Jakarta mengevakuasi penumpang ke stasiun MRT terdekat. Ahmad juga memohon maaf kepada masyarakat dan penumpang MRT atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari gangguan ini. Sementara itu, tim proyek Hutama Karya langsung melakukan penyelidikan serta pembersihan lokasi kejadian dan segera melakukan koordinasi dengan pihak PT MRT Jakarta agar layanan MRT Jakarta dapat berfungsi kembali. Sebuah alat berat diduga terjatuh dari kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan di kawasan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Akibat insiden ini, operasional MRT Jakarta dihentikan sementara. Sudah ada produser lapangan Bella Mulahela yang siap dengan laporan langsung di sana. Bella, selamat malam. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat sore Reza. Betul sekali, saat ini saya tepat berada di area bawah dari stasiun MRT Blok M, tepatnya di depan lift prioritas yang akan menuju ke area atas ataupun stasiun dari MRT Blok M yang akan nantinya mengarah ke Lebak Bulus dan juga ke arah ke Bundaran HI. Dan tadi memang menurut informasi yang kami dapatkan ini ada insiden, ada jatuhnya kren ataupun muatan yang berupa proyek dari salah satu proyek di area Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan kontraktor Hutama Karya. Dan memang ini menurut dari Kepala Divisi Corporate Security PT MRT Jakarta, ini Ahmad Pratomo mengatakan memang sejak pukul 16:45 ada alat berat begitu Reza yang jatuh ke area jalur MRT yang berada tepat di atas kami ini. Dan memang Reza, sejak tadi kami coba untuk naik ke area atas stasiun MRT Blok M sendiri, ini tidak diperbolehkan untuk dari kami awak media ataupun juga masyarakat untuk naik ataupun masuk ke area stasiun karena memang tadi sejak insiden terjadi sekitar pukul 16:45 ini sudah ditutup area untuk ke stasiun MRT. Reza, Anda bisa melihat ini di area bawah lift prioritas yang akan menuju ke MRT. Banyak sekali masyarakat Reza yang terdampak yang sebenarnya ini akan melakukan kegiatan ataupun pulang ke rumahnya ataupun kembali ke rumah ataupun ke kediamannya menggunakan MRT sepulang kerjanya. Namun memang tadi sejak insiden sekitar pukul 5 sore ini langsung ditutup oleh PT MRT dan seluruh masyarakat tidak lagi bisa menggunakan jalur MRT ataupun menggunakan moda transportasi publik MRT untuk kembali ke rumah ataupun untuk melakukan perjalanan ke area Bundaran HI. Dan memang Reza, sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait kapan untuk operasional dari MRT tersebut akan kembali dilancarkan untuk para masyarakat Jakarta yang akan melakukan aktivitas. Dan tadi memang sejak saya tiba di area MRT ini banyak sekali masyarakat yang lalu lalang yang mencari dan juga menunggu untuk dijemput ataupun berpindah transportasi, mulai dari tadi ada yang menunggu taksi, ada yang menunggu juga ojek-ojek online dan juga mobil online. Dan saat ini saya ingin menanyakan ke salah satu calon penumpang MRT yang tadinya ingin pulang dari kantornya ini menggunakan MRT. Halo, selamat malam Mas. Ya, selamat malam. Mas, boleh dijelaskan dulu nama lengkapnya siapa? Nama saya Dimas Aryo. Ya. Mas Dimas, tadi ini kan mau pulang dari kantor ya, atau dari area Blok M ingin naik MRT. Tadi sudah tahu belum kalau misalnya ada insiden ini dan akhirnya ditutup MRT-nya? Sebelumnya sudah tahu karena baca dari Instagram ya. Sebelumnya habis pulang kerja langsung baca Instagram terkait dengan kendala ini sih sangat meresahkan juga sih. Ini kan berarti kan Mas Dimas sendiri suka naik MRT setiap hari untuk pulang dan juga berangkat kerja ya Mas ya. Merasa terganggu nggak sih Mas dengan adanya kejadian tersebut? Sangat merasa terganggu ya karena mobilitasnya itu sangat terbatas jadinya. Kalau untuk kendala ini sih harus segera diperbaiki sih. Oke. Berarti saat ini Mas lagi menunggu apa nih? Mau naik ojol kah atau nunggu taksi atau mau nongkrong-nongkrong di area Blok M? Sebenarnya sih menunggu ojol ya karena nggak dapat juga. Untuk argonya juga jadi melonjak tinggi karena nggak mau sesuai dengan argo aplikasi. Baik, terima kasih Mas Dimas. Semoga nanti cepat kembali ke rumah ya Mas ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, memang Reza, kalau tadi kita mendengar ataupun berbincang dengan salah satu calon penumpang MRT yang sebenarnya ini selalu menggunakan MRT untuk berangkat ataupun pulang kerja, ini memang merasa terganggu dengan ada insiden tersebut. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada beberapa saksi ataupun masyarakat yang ada di area
dari stasiun MRT ataupun di area Blok M ini, memang tadi sempat ada terdengar, Reza, terdengar ada percikan dan ada percikan api begitu. Terdengar ada suara seperti suara petasan, suara yang begitu kencang, dan akhirnya orang-orang operasional dari MRT Blok M ini langsung menutup akses, dan para penumpang yang berada di dalam MRT yang menuju ke area ataupun ke Jalan Lebak Bulus ataupun ke stasiun Lebak Bulus ini langsung diberhentikan dan langsung dialokasikan ataupun dikeluarkan dari MRT tersebut dan langsung disuruh turun, Reza. Dan sampai saat ini pihak dari keamanan ataupun security yang berada di depan lift prioritas yang terletak di halte ataupun di area bawah dari MRT Blok M tersebut masih menyampaikan kepada masyarakat ataupun kepada publik bahwa sampai saat ini belum ada kepastian terkait dengan pukul berapa nantinya operasional dari MRT tersebut akan kembali dilakukan ataupun akan kembali berlangsung, karena memang kalau misalnya kita melihat ini muatan dari proyek yang jatuh ke area halte ataupun ke area jalur dari MRT ataupun stasiun MRT Blok M ini cukup besar dan cukup berat begitu. Dan tadi pihak dari keamanan, pihak dari proyek pun yang berada di area depan Kejaksaan Agung ini langsung mengakses dan langsung naik ke atas untuk membantu penanganan dan menurunkan alat tersebut dari area jalur MRT yang akan menuju ke Lebak Bulus. Kembali ke Anda, Reza. Baik, Bella, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah memang proses evakuasi dari besi kren yang jatuh ini langsung dilakukan atau memang melihat terlebih dahulu apa yang bisa dilakukan begitu? Dan kalau tadi Anda katakan memang sampai saat ini masih belum ada waktu yang jelas kapan akan selesainya, bagaimana dengan proses evakuasi penumpang tadinya? Apakah memang semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat, tidak ada yang luka di sana, Bella? Iya, Reza, saya kurang bisa mendengar suara Anda karena memang di area tempat saya melaporkan saat ini cukup berisik ataupun cukup banyak noise begitu. Dan memang kalau tadi saya sempat mendengar tadi penjelasan ataupun statement dari pihak PT MRT Jakarta ini mengatakan bahwa memang sejak pukul 16:45 saat kejadian itu tidak ada warga ataupun masyarakat dan penumpang MRT ini yang luka ataupun menjadi korban jiwa begitu, Reza. Dan memang tadi pihak dari MRT sudah mengatakan bahwa memang para penumpang yang berada di dalam area MRT ataupun di dalam kereta begitu langsung diungsikan dan langsung dievakuasi untuk turun melalui lift, dan juga ada tangga yang ada di stasiun MRT yang terletak di area depan Kejaksaan Agung, mulai dari MRT ataupun stasiun Blok M dan juga stasiun ASEAN begitu. Kembali ke Anda, Reza. Baik, kita harapkan memang proses evakuasi dari besi kren yang jatuh ini tidak memakan waktu lama, karena memang melihat waktu sekarang banyak sekali warga yang membutuhkan transportasi kebanggaan warga Jakarta ini untuk kembali ke rumah. Terima kasih Bella Mulahela melaporkan dari Jakarta.